Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat Quran dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita coba lanjutkan setelah sebelumnya kita bahas bab tafkhim dan tarqiq bagian huruf isti'la dan gunnah. Kali ini akan kita coba lanjutkan bagian yang ketiga yaitu huruf ra. Khusus bagian ra. Subhanallah. Huruf ra. Huruf ra ya, huruf ra sendiri itu ternyata bisa dibaca tebal dan bisa juga dibaca tipis ya. Seperti bagian yang antum saksikan, antum lihat di gambar di layar ya. Di sini huruf ra bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Masing-masing ya ada rumusnya. Kalau sebelumnya kita bahas huruf isti'la, setiap yang memiliki sifat isti'la ini dibaca tebal ya, paten gitu ya rumusnya. Yang penting huruf yang memiliki sifat isti'la maka dia dibaca tebal. Nah, untuk huruf ra ini ya, huruf ra itu ada rumus-rumusnya. Ini agak dibutuhkan sedikit konsentrasi saat belajar, begitu juga saat mempraktekannya ya. Karena lumayan ya, ada beberapa ada beberapa rumus ya yang harus diingat-ingat. Ya, baik. Huruf ra kapan dibaca tebal yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah ya, seolah-olah bibir kita ini agak maju gitu cara ngucapinnya. Nah, kalau dibaca tipis dia agak mundur ya. Maju mundur dong jadinya. Baik. Ra bagian tebal ada 6 ya. Setidaknya ada 6 rumusnya. Kapan dibaca tebal? Yang pertama, ra dibaca tebal itu adalah berharokat fathah atau dhammah. Atau sering dibahasakan dengan berbaris atas ya. Jadi ketika ada huruf ra dan huruf ra ini ketika dia berbaris atas maka dia jelas dibaca tebal. Ra ya. Ra bukan ro. Jadi ra ya. Ra dan di pangkal lidahnya naik maka ini dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di sini ada contohnya. Alam tara huruf ra-nya dibaca tebal. Ra ya, bukan alam tara. Alam tara. Kemudian ru ya. Ruwaida ru dibaca tebal. Ya. Ru pangkal lidah naik, posisi bibir agak maju begitu ya. Alam tara ruwaida. Kemudian kita coba lanjutkan ya, itu yang pertama. Nanti ada latihannya untuk tebal dan tipisnya huruf ra ini. Mati setelah fathah. Mati setelah fathah atau dhammah. Perhatikan, kalau yang pertama tadi fathah atau dhammah. Sekarang fathah atau dhammah. Sekarang ra-nya ini dia berharokat sukun ya. Namun didahului dengan fathah atau dhammah begitu ya. Didahului dengan fathah atau dhammah. Kita coba cek di sini ya. Huruf ra-nya perhatikan, ra-nya mati. Ya, di sini saya kasih warna merah ra-nya seperti sebelumnya, ra-nya mati ya. Didahului dengan huruf yang berharokat sukun yaitu berharokat fathah yaitu huruf ya-nya ya. Huruf ya-nya berharokat fathah atau dhammah. Ya, di sini ada huruf fa. Ra-nya berharokat sukun ya. Nah, yar bukan yar tapi yar yarzuqukum al-furqana. Yar dibaca terdengar menebal. Yar bukan yar. Pangkal lidah naik dan posisi bibir agak sedikit maju gitu ya. Yarzuqukum al-furqana.
Qona. Itu bagian yang kedua. Rumus yang ketiga adalah mati setelah hamzatul wasal. Ya-nya ini apa? Mohon maaf bukan ya tapi ro. Ro-nya ini mati ya. Maksudnya mati di sini ya dia berharokat sukun ya seperti sebelumnya. Berharokat sukun. Namun kalau sebelumnya didahului dengan fathah atau dhammah, di sini didahului oleh hamzatul wasal. Masih ingat apa itu hamzatul wasal ya? Hamzatul wasal kaidahnya itu adalah hamzah yang ketika dia di tengah itu tidak dibaca, namun ketika dia di awal ya mengawali sebuah kata, mengawali sebuah kalimat, mengawali sebuah ayat, maka dia dibaca. Bentuknya adalah alif sebetulnya hamzatul wasal. Bisa diperhatikan di sini contohnya ya. Alif yang di atasnya itu ada tanda semacam ini. Maka dia disebut dengan hamzatul wasal. Maka ketika ada hamzatul wasal ini bertemu dengan ro mati, maka ro matinya ini nanti dia akan dibaca tebal. Ro mati dibaca tebal. Nah, untuk harokat hamzatul wasalnya sendiri, dia dibaca seperti apa gitu ya. Kalau di tengah kan oke, karena di tengah nggak perlu dibaca. Kalau di awal gini kan pasti kita harus baca ang, i, atau u. Rumusnya adalah apabila dia kata kerja, ya kata kerja, maka dilihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3 berharokat kasroh, maka dia dibaca i atau kasroh ya. Jadi dibaca i ya. Iru, irji'i, iru, irji'i, ra-nya dibaca tebal. Irji'i yaitu ra mati setelah hamzatul wasal. Nanti misalnya apa namanya? Contoh yang lainnya ada lagi ya. Misalnya ini tabatum ya. Irhamna ya, itu adalah contoh-contohnya setelah setelah hamzatul wasal. Baik, kita lanjutkan rumus yang keempat masih di bagian ro tebal. Yang keempat adalah ro mati setelah kasroh. Ro mati setelah kasroh. Perhatikan kalau tadi kan setelah fathah atau dhammah. Kemudian apa sampai situ saja tidak ya, di sini ada kelanjutannya. Sesudahnya terdapat huruf isti'la. Masih ingat ya huruf isti'la khussatin qid yang tidak berbaris kasroh. Masya Allah. Ini perlu apa namanya? Perlu sedikit konsentrasi. Yaitu ro mati ya, ro-nya mati. Nah, di sini ro mati ya. Ro mati setelah kasrah. Ya, sesudahnya terdapat huruf isti'la. Huruf isti'lanya itu dia tidak berbaris kasrah. Masya Allah. Ya, ro mati setelah kasrah, setelah huruf ro mati itu ada huruf isti'la dan huruf isti'la itu sendiri harus berbaris kasrah. Masya Allah. Banyak sekali syaratnya ya untuk bisa dibaca tebal ya. Nah, di sini ro-nya nih. Kita beri tanda ro-nya mati ya. Nah, ini mati. Setelah kasrah di mana kasrahnya? Yaitu huruf mim yang berharokat kasrah. Nanti hurufnya bisa apa saja, yang penting harokatnya kasrah, yaitu berharokat kasrah ya. Mimnya berharokat apa? Kasrah. Kemudian setelah rahmati ini datang huruf isti'la ya, khussabatin qid. Ada 7, salah satunya di sini ada huruf shad yang tidak berbaris kasrah. Nah, di sini berarti dia harus berharokat apa? Harus berharokat fathah atau dhammah. Karena tidak boleh berbaris kasrah. Insyaallah ya. Harus ra-nya harus mati didahului dengan kasrah ya. Kemudian setelahnya harus datang huruf isti'la yang tidak berbaris kasrah, insyaallah. Nah, jelimet ya. Gimana cara membacanya? Maka ra tersebut dibaca tebal ya. Mir, mirsadan, mirsadan. Nah, kalau ra mati setelah kasrah saja tanpa misalnya apa datang setelahnya huruf isti'la, maka dia masuk pada ro tipis gitu ya, karena dia rumus yang di sini tadi adalah ro mati setelah fathah atau dhammah dia boleh dibaca tebal. Nah, sini dibaca tebal setelah kasroh. Kenapa? Syaratnya ya setelahnya harus datang huruf isti'la. Huruf isti'lanya itu sendiri tidak boleh berbaris kasroh, insyaallah. Itu yang rumus yang keempat. Kita lanjutkan rumus yang ke
5 ya. Rumus yang kelima yaitu ra mati, masih di bab ra mati lagi. Ra mati, tapi ra matinya di sini yang keempat dan afwan 5, 6 ini dia dikarenakan wakaf ya. Dikarenakan wakaf. Kalau sebelumnya kan dikarenakan sukun, harokatnya sukun ya. Kalau ini karena wakaf. Mati karena wakaf ya setelah alif atau waw. Setelah alif atau waw. Kalau di sini tadi mati ya matinya memang karena dia berharokat sukun setelah fathah atau dhammah. Kalau di sini setelah alif atau waw. Mati karena wakaf setelah alif atau waw. Bismillah. Al-Ghaffar. Ghaffar. Far. Syakur. Syakur. Ya, ra-nya wakaf dimatikan. Ra-nya kita matikan di sini. Ya. Kemudian terletak setelah alif atau waw. Ini alif kecil ya, ada alif kecil. Ada alif kecil di huruf fa. Kemudian ini ada waw ya. Ghaffar, far, syakur, ghafur ya, dan kata-kata yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mati karena wakaf setelah huruf mati yang didahului fathah atau dhammah. Ra-nya mati karena wakaf ya di sini setelah huruf mati yang didahului fathah atau dhammah ya. Datang sebelumnya ya, artinya sebelum ra itu di sini huruf mati. Dan sebelum huruf mati itu harus didahului dengan harokat fathah, yaitu berharokat huruf shad di sini dan huruf fa yang berharokat fathah. Wal fajr, jab. Wal fajr, jimalatun sufar, sufar. Maka ra-nya ini dibaca tebal ya, karena dia didahului dengan huruf mati yang diawali dengan huruf yang berharokat fathah. Mudah-mudahan ini bisa dicatat ya. Kemudian nanti terutama saat tilawah bisa diingat-ingat gitu ya. Insyaallah secara global ya, ra tebal ini huruf ra yang materinya itu dia dibaca tebal itu ketika didahului atau bahkan ra-nya itu sendiri adalah berbaris atas ya, fathah dhammah, fathah dhammah. Nah, berbaris atas ini bisa diwakili oleh alif dan wawu juga ya. Kalau kita perhatikan wawu dan alif ini dia sebetulnya masuk pada kategori yang keenam ini gitu ya, karena dia termasuk huruf yang mati. Wawu dan alif itu termasuk mat, huruf mat, dan dia pasti mati. Nah, dan wawu dan alif ini dia adalah huruf mat yang diawali dengan huruf yang berbaris atas. Alif ya, pasti kan sebelumnya datang adalah huruf yang berharokat fathah. Begitu juga wawu. Datang sebelumnya pasti adalah huruf yang berharokat dhammah. Jadi sebetulnya 5, 6 ini ada kaitannya gitu ya. Baik. Kemudian kita coba naikkan. Ini kita akan bahas ra yang bagian tipis ya. Yang tadi kita bahas ra bagian tebal, sekarang ra yang dibaca tipis. Maksudnya tipis di sini tanpa menaikkan pangkal lidah ya. Dan posisi bibir kita ini tidak begitu maju ya, biasa aja. Ra ya. Ra kalau ra dia tebal. Rori, ru, rori, ru. Kapan dibaca tipis? Di sini. Yang pertama adalah berharokat kasroh ya. Jadi kalau fathah sama dhammah tadi dia dibaca tebal, kalau harokat kasroh maka dia dibaca tipis. Tajri, tajri bukan tajri ya. Biasa saja tajri. Berharokat ya, kemudian mati sesudahnya ada kasroh. Kalau tadi mati sesudahnya ada fathah dan dhammah, ini jadi kebalikannya ya, yaitu ra mati yang didahului dengan harokat kasroh. Ra-nya mati di sini ya. Fir'aun dibaca tebal yang didahului dengan harokat kasroh ya. Bi al-maqabir bukan bir, tapi bir biasa. Fir'auna, Fir'auna. Yang ketiga adalah mati karena wakaf setelah ya sukun. Nah, ini babnya. Kalau yang tadi itu karena kasrah ya, karena kasrah
Afan, bukan karena kasrohnya, poinnya ini matinya ini ada karena sukun. Yang kedua di sini adalah karena wakaf, ingin diwakafkan, ingin berhenti, tempat pemberhentian. Dan setelahnya adalah ya sukun. Kita lihat roknya di sini wakaf, karena datang sebelumnya adalah ya mati ya. Kalau sebelumnya alif atau wawu. Khabir, khair, ya. Khabir, bukan khabir, khabir biasa. Maka dia dibaca tipis, tidak maju ya posisi bibirnya. Kemudian yang keempat adalah ra mati karena wakaf. Karena wakaf lagi ya. Karena wakaf. Kalau sebelumnya ya, sebelumnya di sini mati, dia mati karena memang berharokat, bisa harokat karena dia wakaf ataupun apa namanya, dia berharokat sukun gitu ya. Nah, kalau di sini harus karena wakaf. Mati karena wakaf setelah huruf mati yang didahului huruf didahului huruf yang berbaris kasroh. Masya Allah. Kita coba uraikan huruf ra di sini akan kita baca mati. Sebelumnya datang huruf yang berharokat sukun, yaitu huruf jim. Yang ya sebelumnya ini harus didahului dengan huruf berharokat kasroh dan bukan huruf isti'la ya, bukan huruf isti'la. Karena kalau huruf isti'la nanti bisa lain lagi ya pembahasannya. Nah, lidhi hijar, ya, hijar. Nah, kalau yang tadi dibaca tebal seperti ayat yang sebelumnya di sini ya ada fajar, nah, ia dibaca tebal ya karena sebelum huruf matinya ini berharokat fathah. Nah, kalau di sini sebelum huruf mati ini berharokat kasrah maka huruf ra-nya dibaca tipis, hijar, bukan hijau ya, hijar, hijar, asal ada ra-nya. Kalau di sini dibaca tebal fajar ya, fajar, hijar, sedikit berbeda. Ini berbaris kasroh, ini di atas berbaris di atas fathah atau dhammah. Baik, alhamdulillah untuk ra bagian tipis atau tarqiq ini lebih sedikit rumusnya. Alhamdulillah lebih mudah diingat, yaitu ra berharakat kasrah, ra yang mati sesudah kasrah, ra mati karena wakaf, dan setelahnya adalah ya mati, dan yang terakhir adalah ra mati ketika wakaf setelah huruf mati yang bukan isti'la. Dan sebelum huruf mati itu adalah didahului dengan harokat kasrah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk bisa mengingatnya, terutama adalah mempraktekkan. Baik, kita coba lanjutkan. Yang terakhir di sini adalah bisa dibaca tebal atau tipis. Boleh tarqiq, boleh tafkhim ya, boleh tafkhim tebal atau tarqiq. Kapan aja ya. Yang pertama adalah mati setelah kasroh, sesudahnya adalah huruf isti'la berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Perhatikan roknya mati ya. Sesudahnya adalah huruf isti'la yaitu huruf qaf ya. Di sini ada huruf qaf. Sesudahnya huruf isti'la ya. Bisa khussadaqtin salah satunya. Di sini ada huruf qaf yang berharokat kasroh, yang berharokat kasroh. Kalau kita perhatikan sebelumnya itu di bagian tebal itu ada huruf ra yang mati, setelahnya setelah kasroh ya, setelah ra mati tersebut ada huruf yang memiliki sifat isti'la atau huruf musta'la, namun dia harus berharokat fathah atau dhammah, maka ra-nya dibaca tebal. Nah, kalau di sini boleh pilih ya, boleh pilih, bisa dibaca tebal atau dibaca tipis. Syaratnya huruf isti'lanya ini harus berharokat kasroh ya. Kalau huruf qafnya ini berharokat dhammah misalnya, maka huruf ra-nya dibaca tebal ya. Jadi di sini bisa pilih, boleh tebal, boleh tipis, boleh firtin atau firtin ya. Firtin tipis atau firtin gitu ya. Tipis kenapa? Karena sebelumnya adalah berharokat fathah kasrah, kan boleh dibaca tebal. Kenapa? Karena setelahnya datang huruf isti'la, firtin ya. Kalau qafnya berharokat fathah maka harus dibaca tebal ya. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu pelan-pelan ya. Di belajar itu
nggak sekali baca langsung nyampe ya. Harus diulangi dan diulangi terus menerus ya, terus. Dan yang terakhir ya, boleh dibaca tebal atau tipis ini rumusnya adalah rahmati karena waqaf ya. Rahmati karena waqaf setelah huruf isti'la yang mati ya. Rahmati karena waqaf, di sini huruf ra mati karena waqaf ya, kita ingin berhenti pada huruf ra tersebut ya. Kemudian sebelumnya didahului dengan huruf isti'la yang didahului huruf mati. Masya Allah. Ini huruf ta-nya, huruf sod-nya mati didahului ya, yang mati didahului dengan kasrah. Di sini ada harokat kasrah. Ini juga kasrah. Ainal qitor. Boleh tebal, qitor atau tipis, qitar. Qitar ya, misar atau misar. Misar tipis, misal tebal. Jadi tinggal pangkal naik, kita mainkan pangkal lidah saja ya. Pangkal lidah naik tebal, pangkal lidah turun, maka dia dibaca tipis begitu. Alhamdulillah, kita coba praktekkan satu per satu. Nah, di sini ya. Bismillah. Tafkhim ya, tafkhim ra. Bismillah berharokat dhammah atau fathah. Rabbus samawat. Ra ya, ra. Rabbus samawat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ruwaida yaruddukum. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ghafurur rahim ya, ghafurur rahim, rahim dua-duanya mardiyah mardiyah yarzuqukum marfu'ah wa arsala fahjur ilaihi turja'un falyanzur perhatikan di sini nun mati bertemu dengan dha ya, ada gunnah di sini, ikhfa bertemu nunnya bertemu dengan dha maka dia dibaca tebal, yang ra-nya juga dibaca tebal, dzur falyanzur la'allakum turhamun. Nah, di sini ada bagian hamzatul wasal ya, dibaca irji'. Kenapa i? Karena kita hitung 1 2 3 berharokat kasrah, dibaca i. Irji' inirtabtum. Nah, ini hamzatul wasal karena di tengah tidak dibaca. Ra-nya perhatikan dia dibaca tebal. Inirtabtum rabbirhamhuma irji'u liman irtada ya, liman irtada. Ini adalah latihan tafkhim dan tarqiq, masih di bagian ra. Wa irsadan lima ya, wa irsa. Ra mati setelah kasrah yang datang setelahnya ada huruf isti'la berbaris atas. Wa irsadan liman haraba qirtasin inna rabbaka labil mirsad. Setelahnya ada huruf isti'la berbaris atas. Kalau berbaris bawah atau kasrah dia boleh tebal atau tipis ya. Kalau di sini dibaca tebal. Mirsad, firqatin atau firqah. Kemudian Al-Azizul Ghafur, Al-Kuffar, Ghafurun Syakur, Mukhtalin Fakhur. Dibaca
tebal ya. Wal fajar, fajar mati, sebelumnya huruf mati juga yang diawali atau didahului dengan harakat fathah. Fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wal asr, asr. Innal insana lafi khusr. 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 Tebal. Kemudian ro bagian tipis. Rihlata, rihlata, rijalun, tajri min tahtiha, tajri, liyuriyahu, fariqan, ya, rizqan karima. Nah, ini bagian tartib tipis ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Satu lagi sepertinya ada jawaz, tafkhim, dan tartib. Selebihnya bisa dibaca-baca sendiri ya di halaman 45. Ini yang terakhir yaitu bagian boleh tebal dan atau tipisnya. Ya, kullu firqin qattaidil azim. Kita besarkan seperti ini. Kenapa dia bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca apa namanya tipis ya? Tidak bisa ya. Baik, insya Allah terlihat jelas ya begini. Wa qala dakhulu Misr ya, wa arsalna lahu 'ainal qitar. Ini bisa dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.